menjadi sebuah kenyataan dalam hidup kami. Sehingga satu hari nanti ketika Tuhan memanggil kami pulang ke rumah-Mu, kami adalah orang-orang yang Tuhan berkata kepadanya, Engkau adalah hamba yang baik dan yang setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan-Mu. Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini dan memohon, kiranya sekali lagi kebenaran firman Tuhan akan mengisi hati dan pikiran kami, menolong kami untuk dapat melihat tahun yang baru ini di dalam perspektif Allah, dalam perspektif firman Tuhan. Sebab itu biarlah kiranya Tuhan mengurapi kami semua, termasuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai sehingga apa yang Tuhan sudah sampaikan dalam masa persiapan, biarlah itu dapat dijelaskan dengan bahasa yang sederhana. Sekali lagi biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi pedang yang bermata dua, yang berbicara kepada yang menyampaikan, berbicara kepada yang mendengarkan, dan juga berbicara kepada yang menyampaikan. Sehingga tidak ada satupun dari kami Tuhan yang pulang tanpa membawa berkat dari kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, di dalam dan melalui Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, seperti di awal tahun di hari pertama tanggal 1 Januari kita tahu bahwa topik kita dalam program 1 tahun adalah Back to Basic, the Heart of Discipleship. Dan di dalam tiap minggu pembahasannya di dalam bulan Januari ini kita ambil dari kitab Nehemia, saudara. Ada saudara yang sudah pernah baca habis kitab Nehemia? Berapa pasal kitab Nehemia? Kalau bisa jawab nanti dapat hadiah dari Tuhan. 13 pasal saudara. Saya mendorong Bapak Ibu membaca sepanjang bulan Januari ini, membaca selesai hanya 13 pasal. Sehingga nanti kalau Tuhan pulang, kalau saudara pulang ke sorga, saudara Tuhan tanya udah baca kitab Nehemia belum? Ya saudara bilang sudah. Januari 2026 saya sudah selesaikan. Jadi saudara ada kitab-kitab yang baik sekali tetapi kita tidak mau memeluangkan waktu kita untuk membacanya. Ini waktunya di awal Januari ini kita membaca kitab Nehemia. Dan saudara bisa juga mengikutinya di dalam renungan harian yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Saudara bisa ikut itu dari buku yang sudah dibagikan, masih ada, saya lihat masih ada beberapa sisanya di luar, saudara boleh ambil atau melalui PDF, melalui WhatsApp juga dikirim tiap harinya di WhatsApp di GKI Anugerah. Atau saudara kalau susah membaca, saudara rasanya lebih enak mendengar, saudara boleh lihat di Spotify GKI Anugerah. Ada orang-orang yang membantu saudara untuk mendengarkan renungan dan firman Tuhan dibacakan saudara. Dan hari ini kita akan membaca dari Nehemia 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 saudara. Saya undang kita untuk buka Alkitab kita, aplikasi Alkitab kita dari Nehemia 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Nehemia pasalnya yang kedua ayat 1, demikian firman Tuhan. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya.
Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau akan kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Ayat ke-8. Pula sepucuk surat bagi Asaf pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Saudara, berkaitan dengan menjalani kehidupan sehari-hari, di dalam kita membangun hidup kita, membuat rencana dalam hidup kita. Saudara, katanya ada dua tipe orang, saudara. Orang Kristen yang berdoa tanpa membuat rencana, dan kemudian yang kedua orang Kristen yang membuat rencana tapi lupa berdoa. Pertanyaan saya, saudara, lebih condong yang kemana? Yang berdoa tapi habis itu nggak bikin apa-apa. Nggak ada rencana juga mau dibuat. Atau saudara yang kedua, buat rencana tapi lupa berdoa. Atau saudara dalam hati bilang gini, saya mah tipe ketiga Pak. Kenapa? Yang nggak berdoa, yang nggak bikin rencana juga. Saudara bilang sama kanan kirinya, berubah. Ya. Lalu balas juga saudara, bertobat. Saudara, minggu yang lalu penatua Hendrikus itu sudah menolong kita untuk menyadari bahwa doa itu adalah saat kita melihat, mencari jawaban dari Allah. Doa itu menolong kita untuk melihat dari perspektif Allah atas hidup kita, saudara. Doa itu katanya adalah sebuah energi yang menolong kita menemukan apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Tapi pertanyaan saya adalah begini, tetapi waktu itu diberikan, apa yang kita lakukan? Kita minta kepada Tuhan, kita bergumul di dalam doa-doa kita, saudara. Tapi andai kata saudara, doa saudara dijawab besok pagi, saudara, Anda tidak tahu harus melakukan apa, tidak berani melangkah kemana karena kita tidak pernah punya rencana. Saudara, di dalam khotbah minggu lalu diajarkan bahwa di dalam doa itu Allah itu kadang-kadang berkata-kata, menitipkan inisiatif tertentu di dalam hati kita, bahkan bisa jadi dia menitipkan rencananya bagi kita, saudara. Tetapi saudara, kadang-kadang kita nggak menyadari itu, kita doa tetapi kita tidak punya rencana, saudara. Saudara, kita sering berkata kita sedang menunggu waktu Tuhan. Padahal kenyataannya Tuhanlah yang sedang menunggu kesiapan kita, saudara, untuk memegang tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebetulnya. Bukan kita yang menunggu waktu Tuhan, Tuhan yang tunggu kita. Mau nggak kamu lakukan apa yang sudah aku jawab? Saudara, kita ingin tembok hidup kita pulih, tetapi kita membiarkan iman kita menjadi pasif. Padahal saudara, iman yang sejati adalah iman yang bersiap. Kalau Tuhan jawab doa, saya siap untuk kemudian mengambil jawaban doa itu. Saudara, orang yang berdoa saja tanpa dilanjutkan dengan rencana yang matang adalah orang yang punya iman tetapi tanpa perbuatan. Yakobus bilang tipe orang seperti ini adalah orang yang apa? Orang yang punya iman yang mati, saudara. Tetapi orang yang berencana tanpa berdoa adalah orang yang mengandalkan dirinya dan kemudian menyangkali ada kedaulatan Allah. Padahal kita menyadari ada banyak hal yang kita rencanakan tidak terjadi, bukan? Kita pernah mengalami sesuatu yang baik tetapi tidak pernah kita rencanakan, tapi Allah lah yang berdaulat, Allah lah yang memberikannya kepada kita, saudara. Saudara, Charles Spurgeon, seorang yang dikenal sebagai pangeran khotbah, dia pernah berkata seperti ini, saudara. Saya percaya pada Roh Kudus, tetapi saya tidak percaya kepadanya sebagai alasan bagi kemalasan saya. Kita harus melakukan semua yang kita bisa seolah-olah semuanya bergantung pada kita.
Dan kemudian percaya kepada Allah dengan menyadari bahwa sebenarnya segala sesuatu itu bergantung kepadanya. Saudara, Charles Spurgeon bilang begini saudara, jangan-jangan waktu kita bilang kita menunggu waktu Tuhan kita gak berbuat apa-apa, itu menutupi kemalasan kita. Kita gak berani atau mungkin menutupi ketidakberanian kita. Saudara, lalu pertanyaannya bagaimana agar doa dan rencana, doa dan aksi itu bisa selaras. Bagaimana kita bisa menjadi murid Kristus yang percaya dan menyerahkan hidup kita pada Allah Tritunggal, tetapi sekaligus peka dan tidak membuang, menyia-nyiakan kesempatan yang bisa jadi Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebab itu saya mengajak kembali kita untuk meneliti firman Tuhan dari Nehemia 2 tadi yang sudah kita baca, saudara. Saudara, konteks dari Nehemia pasal yang kedua atau konteks dari Nehemia seluruhnya, saudara, itu adalah dia mendengar kota Yerusalem, Yehuda itu porak-poranda hancur. Sebetulnya saudara, sebelum Nehemia datang ke Yerusalem, ke Yehuda, saudara, ada beberapa pemimpin, ada 2 pemimpin yang sudah datang sebelumnya. Ada Zerubabel, seorang gubernur juga, dia datang 538 sebelum Masehi. Lalu kemudian ada Ezra 458 BC, before Christ. Ezra ini seorang imam. 2 pemimpin ini sudah datang, jarak Zerubabel dan Ezra itu terpaut 80 tahun. Dan dari Ezra ke Nehemia itu 13 tahun. Ada 2 pemimpin yang sudah datang melakukan yang mereka bisa lakukan, tetapi tembok Yerusalem itu tetap hancur, saudara. Saudara, tembok itu, kalau pintu gerbang itu kalau di dalam Alkitab, di dalam kota-kota pada zaman itu, saudara, itu bicara soal masalah keamanan. Kalau mereka tidak punya pintu gerbang, tidak punya tembok, itu berarti negara itu, kerajaan itu tidak aman. Kapan saja mereka bisa diserang. Kita lihat misalnya dalam film-film seperti film-film Narnia seperti itu ya saudara ya, film-film perang zaman dulu, ada tembok yang menjadi benteng pertahanan. Kalau itu enggak ada, negara itu, kerajaan itu tidak aman, saudara. Saudara, jadi waktu Nehemia kemudian ada di kerajaan Artasasta, dia dengar ada orang yang balik ke sana. Saya enggak tahu kenapa orang itu balik dan menceritakan, jangan-jangan orang yang datang dan kemudian pulang ke kerajaan Persia, kerajaan Artasasta, itu balik karena nggak tahan tinggal di Yerusalem. Dia ikut pembuangan, dia ikut para pemimpin Zerubabel atau mungkin Ezra, dia udah kembali ke Yerusalem, tapi keadaannya porak-poranda. Akhirnya dia balik kembali. Kenapa? Karena bisa jadi mereka berkata begini, memang Tuhan janji, satu hari kami akan kembali. Dan memang Tuhan genapi, saudara, apa yang dinubuatkan oleh para nabi. 70 tahun mereka di pembuangan, mereka pulang. Dan tadi ada 3 gelombang ya, Zerubabel, Ezra, dan Nehemia. Tetapi waktu mereka pulang, sesuai dengan janji Tuhan, kota Yerusalem porak-poranda. Tidak aman, tidak sejahtera di sana. Mereka hidup dengan was-was. Bisa saja kemudian mereka berkata begini, memang kami pulang dari pembuangan, tapi Yerusalem, tanah perjanjian itu tidak aman. Lebih baik kami ada di pembuangan. Bisa jadi saudara, beberapa orang balik. Tapi saudara, di satu sisi Nehemia juga dalam keadaan yang tidak berdaya. Dia tidak punya kemampuan yang diperlukan untuk membangun kota Yerusalem. Dia tidak memiliki resource, sumber daya yang diperlukan untuk membangun kota itu. Sebab itulah di pasal 1 kita mendengar, kita membaca dia berdoa. Karena dia tidak tahu apa yang dia harus perbuat. Satu-satunya yang dia bisa perbuat waktu itu dia tahu dia harus datang kepada Allah. Karena jawabannya seharusnya ada pada Allah, saudara. Dan di dalam doa itu, tadi saya bilang ya, di dalam doa Tuhan bisa kasih rencananya, di dalam doa Tuhan bisa membukakan mata kita untuk dapat melihat jawabannya ada di mana. Dan waktu Nehemia berdoa, dia kemudian menyadari bahwa yang punya kemampuan, yang punya resource untuk membangun kota Yerusalem itu adalah Raja Artasasta yang dia layani. Raja memiliki semuanya.
Tetapi begini saudara, untuk datang kepada raja, untuk memohon resource, itu gak gampang. Karena kalau dia kemudian berdiri di depan raja dan meminta seperti itu, saudara, bisa-bisa nyawanya yang melayang. Tidak mudah untuk seperti itu. Jadi dengan satu sisi begini dia, satu sisi kota itu hancur dan Nehemia tidak mau membiarkan kota itu hancur, ada beban, ada panggilan yang Tuhan berikan di hatinya, tetapi ketika Tuhan membukakan matanya jawabannya ini. Saudara bayangkan itu gak gampang, karena bisa jadi nyawanya lah yang jadi taruhan. Bisa jadi Yerusalem tidak dibangun, nyawanya yang melayang. Saudara, terkadang kita berdoa kepada Allah, tetapi jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita itu menuntut pengorbanan kita. Saudara pernah ngalamin ini? Tuhan jawab doa kita. Tetapi yang Tuhan bukakan ternyata sesuatu yang menuntut hal yang tidak mudah dari kita. Jawaban doa itu menuntut keberanian untuk bertindak. Ada resiko yang kita tanggung. Sehingga mungkin kita bisa bilang begini, ini bukan gua, ini bukan saya. Nggak gampang untuk menerobos itu. Saudara, dalam kondisi seperti ini apa yang saudara lakukan? Atau kalau saya mengajak saudara untuk berandai-andai, kalau saudara jadi Nehemia, apa yang saudara akan lakukan? Berdoa minta kota dipulihkan, tapi jawabannya silakan minta pada raja. Itu berarti nyawa bisa melayang. Mungkin saudara, bisa jadi kita meminta Tuhan mengutus orang lain. Ya Tuhan, ini bebanku, utuslah dia. Jangan utus saya. Atau kita minta Tuhan, boleh enggak jawabannya yang lain? Jawaban alternatif. Kita kan suka kalau sakit enggak ada jawaban dari dokter, kita pakai pengobatan alternatif. Jangan-jangan sebagai orang Kristen kita juga melakukan itu, saudara. Kita minta jawaban doa alternatif. Saudara, atau bahkan ya kita doa aja lah ya. Kita doa dan biarkan orang lain yang bekerja. Saudara, sudah berapa lama sudah berdoa meminta Tuhan membukakan pintu kesempatan bagi saudara. Pintu dari pergumulan saudara. Dan sebetulnya pintu itu sudah terbuka lebar. Tetapi saudara tidak berani melangkah. Dan saudara tidak punya rencana. Saudara, mungkin reruntuhan itu bukanlah di Yerusalem. Melainkan reruntuhan itu ada di dalam rumah kita. Di rumah tangga kita, di keluarga kita. Mungkin itu adalah tabungan yang terus menipis. Sementara pengeluaran kita terus bertambah. Kebutuhan terus melonjak. Atau tubuh yang terasa kian melemah. Padahal doa kesembuhan sudah dipanjatkan berulang kali. Kita sakit, kita mohon kesembuhan daripada Tuhan. Masalah terbesar kita seringkali, saudara, adalah pemisahan antara doa dan rencana. Kita memisahkan antara doa dan karya. Kita berdoa, Tuhan pulihkan ekonomi kami. Tetapi kita tetap hidup dengan anggaran biaya hidup, gaya hidup yang tidak bijak. Aduh, saya kekurangan Tuhan. Pengeluaran saya besar. Mungkin Tuhan bilang gini, ubah gaya hidupmu. Karena kebutuhan hidupmu sebetulnya enggak mahal. Yang mahal adalah gaya hidupmu. Ubah itu. Saudara, tapi kita enggak lakukan itu. Kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Tetapi kita tidak memiliki rencana untuk memelihara tubuh ini. Kita bilang, Tuhan berikan kesehatan bagi saya dan keluarga. Tapi saudara masih terus merokok. Maaf teman-teman yang masih merokok. Kita berdoa, Tuhan pelihara keluarga saya. Tapi saudara di rumah saudara masih merokok. Menyebarkan asap itu buat anak-anak. Kontradiksi bukan? Tuhan bilang kita minta kesehatan bagi keluarga. Tapi kita hembuskan penyakit itu masuk ada di dalam rumah. Nggak susah saudara untuk melihat bahwa merokok itu merusak kesehatan, membunuh karena ada di bungkusnya. Kita berdoa, Tuhan berikan kesehatan. Saudara, tapi tanpa kita sadari
apa yang ada di bungkus rokok itu yang kita sebarkan untuk keluarga kita, termasuk diri kita sendiri. Saudara, kita nggak berani melangkah. Kita nggak berani menjadi jawaban, mengambil jawaban dari doa yang Tuhan berikan kepada kita. Membuat rencana bukan tanda kurang iman. Rencana adalah justru bentuk stewardship, bentuk penata layanan atau atas harapan yang Tuhan berikan. Kita bisa saja terjebak dalam keputusasaan yang melumpuhkan seperti Nehemia yang berpikir saya tidak punya resource-nya. Tetapi waktu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu akan menuntun kita merancang langkah yang harus kita lakukan. Saudara, kalau saudara perhatikan antara pasal 1 dan pasal 2, itu kelihatannya kan sesuatu cerita yang nyambung begitu saja. Jarak waktunya kita nggak tahu. Sebetulnya waktu kita membaca Alkitab, antara pasal 1 atau mungkin ayat demi ayat itu ada rentang waktu. Yang kita perlu bantuan dari ahli Alkitab yang kemudian meneliti berapa banyak, berapa jauh. Dan saya teliti saudara, pasal 1 ke pasal 2 jaraknya itu lebih kurang 4 bulan. Dari Nehemia 1 ke Nehemia 2. Saudara, selama 4 bulan Nehemia itu tidak hanya berdoa dan menangis. Tetapi dia melakukan riset. Dia melakukan penelitian. Sehingga kalau saja jawaban doa itu datang, dia udah siap. Sebab itu saudara kita baca tadi saudara, dia katakan dia menyebut berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi. Waktu raja bertanya, kalau begitu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Lalu dia sebutkan jangka waktunya. Lalu kemudian yang kedua dia katakan dia tahu berapa banyak surat jalan yang dia butuhkan untuk melewati perbatasan. Saudara, berarti dia sudah tanya, kalau dia ke sana, apa halangan, apa rintangan, ada apa obstacle yang akan dia hadapi. Dia udah pikirkan lebih dulu, saudara. Mungkin dia tanya. Ya, kalau sekarang mungkin dia udah tanya ChatGPT, saudara, atau Gemini. Nggak apa-apa dong, karena itu teknologi yang Tuhan izinkan ada hari ini, bukan? Dia udah tanya, dia persiapan dulu. Nggak hanya doa saja dan nangis saja. Dia pakai resource yang dia punya, saudara. Sehingga kemudian dia tahu, dia butuh sekian surat jalan. Berapa banyak kayu yang dia butuhkan dari hutan raja, disebutkan. Saudara, ini 4 bulan waktu di mana dia berdoa dan bekerja, saudara. Raja memberikan semua yang ia minta. Dan ada satu ayat yang tadi di ayat 8 menjadi kuncinya. Karena ada tangan kasih Allah. Ada tangan kasih Allah yang sedang bekerja di balik rencana yang sudah disusun dengan teliti. Allah tidak hanya memberikan izin, dia memberikan perlindungan dan material pembangunan yang kemudian digunakan oleh Nehemia, saudara. Dan kalau saudara baca sampai selesai, saudara akan dapat fakta ini. Nehemia membangun, menyelesaikan tembok itu 52 hari. Lebih kurang 2 bulan. Wow, kita akan bilang itu pekerjaan besar, tantangannya besar. Saudara tahu nanti ada orang-orang yang kemudian menghujat dia, lalu kemudian mau menyerang dia. Mereka membangun tembok itu sambil memegang senjata, siang malam tanpa henti mereka bekerja, sehingga kemudian selesai 2 bulan. Waktu yang cepat, tantangan ada, rintangan ada, bahaya ada, tapi terus mereka bekerja. Tetapi semua ini tidak akan terjadi kalau Nehemia tidak berdoa. Dan itu semua tidak akan terjadi kalau Nehemia tidak kemudian bekerja, melakukan penelitian. Saudara, Hudson Taylor, seorang misionaris Tiongkok, pernah menuliskan seperti ini, saudara. Dia menyimpulkan dengan tepat apa yang kita pelajari hari ini. Dia bilang pekerjaan Allah yang dilakukan dengan cara Allah tidak akan pernah kekurangan persediaan Allah. Wow, bagus ya kalimatnya ya. Saudara kalau mau capture boleh saudara ya. Lalu kemudian foto jangan lupa mention GKI Anugerah. Pekerjaan Allah yang dilakukan dengan cara Allah tidak akan pernah kekurangan apa? Persediaan Allah. Karena apa? Allah kita adalah Allah yang menyediakan. Hanya kadang-kadang kita perlu ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan katakan.
Selangkah demi selangkah di dalam ketaatan Tuhan akan sediakan. Berkatnya belum ada, kenapa? Karena kita tidak mau melangkah. Waktu kita melangkah, Dia curahkan berkatnya, saudara. Allah melibatkan perencanaan yang paling teliti dan ketergantungan yang paling rendah hati. Saudara, saya yakin Hudson Taylor yang punya hati bagi nenek moyang kita itu menulis ini bukan karena dia baca buku. Ini berasal dari buku kehidupannya, saudara. Dari jatuh dan bangun yang dia mungkin rasakan. Saudara tahu kan ya, Hudson Taylor itu masuk ke Tiongkok, awalnya dia ditolak. Kenapa? Karena dia bule, pakainya bule. Dia pakai jas seperti ini. Lalu kemudian saudara dia ubah. Apa yang dia ubah? Dia pakai pakaian orang di sana waktu itu. Lalu dia botakin kepalanya, saudara, setengah. Jadi kalau Bapak Ibu terpanggil ke China, harus siap, saudara. Itu gak mudah, aneh. Saudara bayangkan bule dengan pakaian jas seperti ini, lalu kemudian begitu masuk ke China, dia harus kemudian botakan kepalanya. Lalu kemudian kalau dia sudah ada handphone waktu itu, dia foto, dia selfie, ditaruh di Instagram. Ya, orang-orang di kampungnya bilang, lagi kamu gila ya, minum obat apa begitu. Dan kita nggak tahu kan ya, karena kita nggak baca mungkin sejarah bagaimana kemudian waktu Hudson Taylor mengubah penampilannya, saudara. Ada orang-orang yang juga ejek dia, misionaris-misionaris yang lain yang ada mungkin di Tiongkok akan bilang, aneh pendekatanmu. Harganya nggak gampang dibayar, tetapi itu yang dia lakukan. Pekerjaan Allah, kalau dilakukan dengan cara Allah tidak akan pernah kekurangan persediaan Allah. Sampai hari ini saudara, keturunan Hudson Taylor itu masih ada di Tiongkok. Melayani sampai hari ini, saudara. Beberapa kali kalau nggak salah Hudson Taylor keempat, keturunan keempat, kadang-kadang datang ke Indonesia memberikan seminar, saudara. Saudara, jadi apa yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini? Saudara, inilah yang perlu kita lakukan, kebenaran yang memang harus kita bawa dalam hidup kita di tahun ini untuk kita terapkan. Yang pertama, saudara, iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Seperti dua sisi dari koin. Kalau koin itu cuma punya sebelah aja, koin itu nggak akan laku, bukan? Uang logam itu nggak akan laku, harus punya dua sisi. Iman dan perbuatan itu seperti itu, saudara, tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, hidup murid Kristus bukan hanya hidup penuh doa, tapi juga hidup penuh apa? Penuh kerja. Waktu firman Tuhan berkata begini, aku gak pernah lihat orang beriman itu meminta-minta. Itu pasti anak orang beriman yang tidak malas, yang pasti mau kerja, yang berdoa, lalu kemudian bekerja. Ora et labora. John Wesley pernah berkata seperti ini, pendiri gereja Metodis. John Wesley berkata begini, harapkanlah segala sesuatu dari Allah, tetapi lakukanlah segala sesuatu yang berada dalam kemampuanmu. Karena tubuh ini, otak ini adalah pemberian Allah. Dan dia berikan kemampuan, dia berikan karunia rohani, dia berikan spiritual gift kepada kita. Lakukan semampu kita. Saudara, sebab itu satukan doa dengan rencana. Jangan pisahkan. Sebab anugerah Tuhan itu mengalir di setiap langkah ketaatan kita. Dan itu sebetulnya yang juga diperlihatkan oleh Injil waktu kita baca Injil, saudara. Yesus tidak hanya berdoa bagi keselamatan kita dari sorga, saudara. Dia tahu kita menderita karena dosa, dia tahu hidup kita hancur, tetapi dia tidak hanya berdoa di sorga. Kristus itu adalah Nehemia sejati. Apa yang dilakukan oleh Nehemia itu menunjuk kepada pribadi yang disalib itu, saudara. Pribadi dari sorga itu yang turun ke dunia berinkarnasi. Karena dia bukan Tuhan yang hanya berdoa, tapi dia Tuhan yang bekerja. Dan di dalam Injil kita baca bahwa sampai hari ini dia bekerja karena Bapanya di sorga juga bekerja. Hari ini kita punya Tuhan, bukan Tuhan yang malas, Tuhan yang diam sampai hari ini. Dia bekerja dalam hidup kita. Saudara, dia adalah Nehemia yang sejati yang meninggalkan istana sorgawi. Datang di dalam reruntuhan hidup kita, saudara. Dosa kita.
Dia memiliki rencana keselamatan yang sempurna sejak sebelum dunia dijadikan. Di dalam Kristus kita dapat melihat bahwa Allah adalah Allah yang merencana dengan tujuan, building with purpose. Kristus adalah jaminan bahwa tangan kasih Allah tidak akan pernah melepaskan kita. Anugerahnya memberdayakan kita untuk bangun dari keputusasaan, mengambil pena kita, menulis rencana kita, dan kemudian memulainya, melakukannya di dalam ketaatan. Saudara, Kristus mengubah reruntuhan hidup kita menjadi mahakarya melalui kedaulatannya dan ketaatan rencana kita. Sebab itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara, jangan hanya dengar firman Tuhan hari ini, take action. Jangan berhenti di doa. Tuliskanlah satu langkah konkret apa yang saudara mau lakukan. Kalau memang Tuhan sudah jawab doamu, take action. Jangan takut melangkah, meskipun langkah itu mungkin terasa kecil. Ingatlah anugerah itu bekerja di dalam ketaatan, saudara. Kalau rumah tangga saudara dalam masalah hari ini, masalah apapun, take action. One step ahead, satu hari satu langkah. Saudara akan lihat berkat Allah. Bisa jadi saudara itu butuh kerendahan hati kita untuk melangkah. Bisa jadi itu adalah perlu pengorbanan kita yang mungkin berat rasanya. Tapi seperti Nehemia, Allah itu menyediakan. Kalau kita bekerja dengan sesuai dengan cara Allah, dengan keinginan Allah, kehendak Allah, yakinlah persediaan itu Tuhan sediakan. Tuhan mampukan, Tuhan berkati, anugerahkan kita, saudara. Saudara, saya ingin tutup khotbah ini dengan sebuah kisah, saudara. Katanya satu hari ada sebuah desa yang mengalami kekeringan. Kekeringan yang hebat, berbulan-bulan tidak turun hujan. Mereka sudah mulai lihat sumur-sumurnya mulai kering. Lalu kemudian satu hari di dalam ibadah seperti ini, Pak Pendeta bilang, hari ini kita akan keluar, kita akan berdoa di tanah lapang. Kita minta hujan. Kita minta hujan. Saudara, kemudian banyak orang datang ke lapangan itu, saudara ya, dengan wajah yang lelah, putus asa. Tapi kemudian di barisan depan ada seorang anak perempuan kecil yang membawa sebuah benda yang membuat orang-orang dewasa di sekelilingnya itu tersenyum sinis. Gadis kecil itu membawa payung, saudara. Dia bawa payung besar. Lalu Pak Pendeta bertanya begini, nak, kenapa kamu membawa payung di tengah terik matahari yang menyengat ini? Gadis itu menjawab dengan mata yang berbinar. Bukankah kita kumpul di sini mau doa minta hujan, Pak Pendeta? Jadi saya sudah siapkan payung. Karena saya tidak mau pulang ke rumah nanti dengan basah kuyup. Saudara, orang di sekelilingnya hanya tertawa lihat anak kecil ini, gak ngerti apa-apa anak ini. Dia gak tahu hujan berbulan-bulan. Tapi hari itu hujan turun dengan deras. Dan hanya satu orang yang tidak kebasahan. Orang yang sudah siap dengan rencana. Saudara, jangan hanya meminta Tuhan memberikan hujan. Bawa payung juga, saudara. Jangan berdoa hanya minta hidupmu, minta Tuhan pulihkan. Mulailah kemudian menyiapkan segala sesuatu. Sehingga ketika jawaban doa itu ada, saudara akan melihat bagaimana berkat Allah mengalir. Jangan hanya minta Tuhan pulihkan pernikahanku. Tapi saudara, buatlah rencana bagaimana saudara bisa menjadi pasangan, menjadi suami, menjadi istri yang betul-betul mengasihi pasanganmu. Jangan hanya bilang begini, Tuhan berkati anak saya, jadi anak pintar. Sediakan waktu buat anakmu. Take action. Saudara, karena Tuhan tidak hanya menunggu doa kita, Dia menunggu kesiapan kita untuk memegang tanggung jawab yang Dia berikan. Mari kita bangun hidup kita dengan tujuan yang ilahi. Karena tangan kasih-Nya yang murah akan selalu melindungi setiap rencana ketaatan kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa, saudara.
Saya berikan waktu saudara berdoa di hadapan Tuhan. Pergumulan apa saudara yang saudara sudah doakan lama? Hari ini datang kepada Tuhan, bilang Tuhan berikan saya keberanian. Berikan saya kemampuan untuk melangkah. Saya berikan waktu 30 detik saudara berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang hari ini berbicara kembali dalam hidup kami. Berikanlah kami keberanian, berikanlah kami kemampuan untuk melangkah sesuai dengan rencana yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kami. Kami tidak perlu takut dengan masalah, kami tidak perlu takut dengan rintangan, kami tidak perlu takut bahkan dengan ancaman, karena semua itu bukan Tuhannya kami. Kami hanya perlu takut kepada Tuhan. Kami perlu menghormati Tuhan yang menciptakan kami. Sebab itu Tuhan, di tahun 2026 ini, mampukan kami berjalan dalam ketaatan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.